sesi yang terakhir ini saya berikan waktu kepada Pak Purwanto karena beliau adalah peneliti yang banyak keluar masuk desa sebetulnya. Banyak keluar masuk desa, mempelajari bagaimana membangun desa, dan kalau nggak salah disertasinya juga tentang desa. Saya persilakan Pak Purwanto untuk memberikan sebuah gambaran bagaimana pengalaman-pengalaman penelitian, bahkan mungkin juga menyinggung kebijakan-kebijakan pemerintah tadi yang ada. Silakan. Baik, terima kasih Pak Joko selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Miko Pinandito selaku Deputi Kebijakan Pembangunan, kemudian Pak Mohtar, Pak Hanung, dan Pak Srianto selaku narasumber pada kesempatan pagi hingga siang hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian peserta webinar baik yang secara online maupun yang secara offline di ruangan ini. Mohon izin pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menyampaikan perspektif yang sedikit berbeda gitu ya. Kalau tadi dari awal sampai Pak Srianto kita mendengar kisah sukses yang berhasil, kemudian bagaimana membangun BUMDes dengan cepat, tapi sekarang saya akan bicara kesenjangan pembangunan BUMDes di Indonesia. Selanjutnya, jadi ini pengetahuan umum bagaimana kita melihat BUMDes itu memiliki fungsi yang terintegrasi. Pertama, dia memiliki fungsi ekonomi, tapi dia juga memiliki fungsi sosial dan juga mengemban amanah untuk mempercepat pembangunan desa. Dan itu tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 di mana dia harus berbadan hukum, didirikan oleh desa maupun bersama, kemudian memanfaatkan aset dan sebagainya, sehingga di ujung juga sampai pada fungsi sosial, yaitu bagaimana agar keuntungan BUMDes itu tadi bisa dimanfaatkan untuk pengurangan kemiskinan, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikutnya. Nah ini ketika kita bicara BUMDes tentu saja bagaimana tujuannya gitu ya, adalah untuk pemanfaatan sumber daya ekonomi bagi pengembangan usaha ekonomi produktif. Setiap desa kita tahu memiliki keunggulan, setiap desa memiliki keunggulan, tapi kemudian bagaimana cara mengelolanya itu menjadi penting dengan sumber daya ekonomi, sumber daya sosialnya, manusia dan sebagainya, maka itu bisa diarahkan untuk pengembangan aktivitas ekonomi produktif. Tapi tentu kita harus melihat di sini manusianya sebagai subjek dari pembangunan, sehingga kita melakukan pendekatannya adalah people centered development. Tapi yang penting adalah ketika kita bicara people centered development adalah bagaimana meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Dan ini yang menjadi persoalan yang nanti akan kita bahas sampai di belakang. Dan berikutnya adalah kelembagaan ekonomi desa. Kita juga melihat bagaimana kemudian yang muncul sebagai bagian dari program pemerintah adalah pembangunan ataupun pengelolaan BUMDes. Dan dalam perkembangan dari tahun 2014 sampai sekarang sudah bergeser, yaitu tadi karena ada peraturan pemerintah, kemudian sekarang BUMDes diminta untuk berbadan hukum, termasuk merubah nama dan sebagainya, karena ada beberapa nama yang sama itu tidak boleh sama lagi. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Sekretaris Kabinet sudah mencapai sekitar 11.000 yang berbadan hukum dan akan bertambah terus karena yang masih berprogres seperti itu kondisi gambaran di Kemendes PDTT, dengan tujuan adalah dengan berbadan hukum agar dia membuka peluang usaha yang lebih besar, mempermudah akses permodalan dan juga memperluas usaha ekonomi dan pelayanan umum. Dan terutama sekali adalah mengurangi intervensi atau kepentingan dari politik lokal di desa begitu, sehingga ketika dia berbadan hukum maka dia memiliki kekuatan hukum yang tidak bisa diintervensi dengan begitu saja oleh pemerintahan di desa. Berikutnya. Nah kalau kita melihat desa secara umum sebenarnya kan perkembangan yang dari tahun 2011 dengan ada undang-undang desa sangat tinggi pergerakannya, terutama dalam pendapatan ataupun sumber-sumber pendapatan yang bisa diperoleh di desa. Dari data kita bisa melihat pergerakannya sangat dari tahun 2014 sekitar 24 triliun, tapi kemudian dengan adanya alokasi dana desa, kemudian dan sumber-sumber pendapatan lain tadi sudah disampaikan ada 7 sumber pendapatan desa, sekarang sudah mencapai 114 triliun. Kemudian berikutnya, ini sebaran BUMDes di Indonesia di tahun 2020, maaf agak lampau datanya dibandingkan dengan yang disampaikan oleh Pak Fadliansyah tadi, tapi kita bisa melihat adanya kesenjangan di sini. Bagaimana wilayah Sulawesi sudah hampir 90%, kemudian di wilayah Nusa Tenggara, Jawa kemudian sekitar 80%, tapi di Maluku dan Papua baru 24% yang bisa membuat badan usaha milik desa. Sedangkan dana desa yang sudah digelontorkan sedemikian banyak, sudah 323 triliun, kalau kita tambahkan 2001
2021 dan 2022 berarti bertambah sekitar 120 triliunan ya, sekitar angkanya sudah mencapai 450 triliun yang digelontorkan kepada desa. Dan di dalamnya termasuk alokasi untuk penyertaan modal BUMDes. Akan tetapi penyertaan modal untuk BUMDes itu masih relatif kecil proporsinya, dan penggunaan dana desa pada awalnya lebih banyak untuk infrastruktur, kemudian belakangan karena ada pandemi banyak juga untuk membantu persoalan penanganan pandemi COVID. Dan dengan ada peningkatan ini, Kemendes PDTT dan juga pemerintah dalam hal ini akan mentargetkan bahwa di tahun 2028 seluruh desa di Indonesia sudah mendapatkan atau mempunyai BUMDes. Dan itu artinya ada 74.961 BUMDes yang ada di Indonesia. Berikutnya, nah ini pergerakan dari dana desa yang tadi saya sebutkan di awal, alokasi untuk BUMDes hanya mencapai 4,2 triliun atau hanya 1,3% dari alokasi dana desa tersebut. Dan baru menghasilkan PA desa atau PAD desa sebanyak 1,1 triliun. Jadi memang proporsi penyertaan modal untuk dana desa masih sangat kecil dibandingkan dengan penggelontoran dana. Dan kita lihat dari sisi pertumbuhan BUMDes dari tahun ke tahun memang cukup tinggi, kecuali pada saat pandemi memang mengalami sedikit stagnasi, dan saat ini sedang lagi digenjot lagi oleh Kementerian Desa dan juga PDTT. Selanjutnya, nah ini sebaran potensi desa, tadi mungkin kita baru melihat satu contoh yang disampaikan Pak Srihanta, tapi sebenarnya ada banyak sekali potensi-potensi desa yang bisa dikembangkan sebagai bagian dari unit usaha BUMDes. Ini datanya tahun 2000 juga agak lama, 2019, mungkin sekarang sudah berbeda. Bagaimana semakin banyak BUMDes yang memiliki omset di atas 1 miliar per tahun. Dan memang kebanyakan di wilayah Jawa dan juga di wilayah Sumatera gitu. Tapi di tempat lain masih belum terlalu. Bahkan belum ada yang sampai 1 miliar di wilayah Sumatera, Sulawesi, Papua dan juga Maluku. Berikutnya, nah ini ketika bicara BUMDes, yang ketika kita bicara kesenjangan itu tadi ada yang sudah berlari dengan kencang, tapi ada juga yang belum kemana-mana begitu. Jadi kalau kita tanya BUMDesnya ada apa enggak di desa ini, mereka mengatakan ada, tapi masih dalam rancangan gitu. Jadi sungkan untuk mengatakan tidak ada. Artinya dalam tahun 2014 sampai tahun 2022 masih ada sekitar 14 ribuan desa yang belum memiliki BUMDes, dan mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Ini realitas yang harus kita lihat, walaupun kita tidak menafikan bahwa sudah ada 80% di sana, berarti sudah ada 60 ribu tadi disampaikan ya sudah memiliki BUMDes, tapi itu pun ada levelnya, ada klasifikasinya, dan targetnya memang kalau dari Renstra Kemendesa mereka menyatakan sekitar 1.800 yang level maju, dan mungkin ujungnya nantinya ketika mereka sudah lolos ataupun melewati level tersebut adalah dia bisa di holding company, yang tadi juga sudah sempat disinggung di awal, memang targetnya begitu. Nah kita bicara dari badan usaha milik desa yang belum terklasifikasi ada banyak, sementara yang masih berjuang untuk merintis mereka dari awal hingga kemudian maju, kemudian nantinya mereka bisa menjadi sebuah perusahaan yang profesional begitu ya. Mungkin dari yang kasus di Gua Pindul ini sudah levelnya sudah masuk enterprise karena mereka bekerja sudah profesional, rekrutmennya dengan menggunakan pihak ketiga, kemudian juga pekerja full time begitu ya, sehingga mereka juga kelihatan ada progres yang sangat cepat. Nah kemudian berikutnya, ini kondisi pandemi tadi mengapa ada stagnasi dan juga ada dampak-dampak yang dihadapi, dan memang mau tidak mau ini dihadapi juga oleh BUMDes. Artinya ada banyak persoalan, terutama sekali kalau kita lihat adalah badan usaha milik desa yang memiliki usaha jasa. Yang memiliki usaha jasa sangat terdampak pada saat pandemi, tapi beberapa memang tersebar di semua sektor atau semua unit usaha. Berikutnya, ini beberapa contoh studi kasus yang saya temukan ketika saya ke lapangan. Saya ada kegiatan di tahun 2021 dan di 2022, tapi memang kebetulan di wilayah-wilayah Indonesia Timur begitu ya. Ada di Nusa Tenggara Timur, di Gorontalo, kemudian ada juga di Jawa Barat di 1-2 lokasi, kemudian di Papua Barat. Nah kita lihat bagaimana ketika persoalan atau masalah yang kemudian membuat stagnansi dari pengembangan BUMDes di daerah-daerah tersebut adalah, pertama adalah mereka kesulitan menentukan jenis usaha. Ini mereka tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang harus dikembangkan. Kemudian kesulitan geografis, ini sangat besar dampaknya karena banyakkan tinggal di wilayah-wilayah kepulauan sehingga jarak antar desa juga jauh,
dan juga transportasinya yang mahal. Kendala SDM juga ada karena mereka biasanya kesulitan untuk memilih siapa yang akan menjadi yang pertama untuk mengelola itu. Biasanya nggak akan jauh-jauh dari saudaranya kepala desa, keponakan, kalau nggak kakaknya atau adiknya atau dari saudara dari istri. Itu biasanya di awal akan seperti itu kejadiannya. Dan itu otomatis akan langsung menghambat pergerakannya. Jadi yang tadinya kita sudah mau mulai, yakin BUMDesnya sudah ada, tapi kemudian tidak berjalan karena pengelolanya yang kurang profesional. Kemudian ada juga persoalan kesulitan mencari mitra usaha dan juga unit usahanya yang dikelola ketika dia berjalan menjadi konsumtif. Contoh di Nusa Tenggara Timur ini mereka sewa tenda hajatan begitu dan juga sound system. Jadi memang hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dari masyarakat karena itu adalah salah satu budaya atau aktivitas sosial yang menghamburkan atau bukan mengeluarkan uang ya, mengeluarkan uang untuk aktivitas pesta daripada misalnya aktivitas ekonomi produktif. Dan juga kesulitan memperoleh bahan baku. Ini dalam beberapa kasus yang dihadapi adalah mereka punya ide tapi kemudian terhambat oleh ketersediaan bahan baku, keberlanjutannya. Misalnya mereka ingin membuat air isi ulang, kemudian juga pengapalan ikan gitu ya, kemudian mereka menyebutnya perdagangan ikan mati gitu kan, ikan beku yang dijual ke kota gitu. Itu juga kesulitan karena nanti mereka kekurangan pendingin, nanti dari pemerintah memberikan bantuan kulkas gitu ya, kulkas dan juga freezer, tapi kemudian listriknya biar itu persoalan gitu. Kalau saya kasus kemarin di Misol, mereka hanya bisa dapat listrik dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Jam 6 sore sampai jam 7 pagi, siangnya nggak ada listrik. Ya, kalaupun mau mereka harus buka genset, kalau tidak ya siang tidak ada listrik. Jadi nggak mungkin aktivitas atau usaha membuat balok es ataupun membuat mesin pendingin untuk ikan dilakukan di situ. Tapi bantuannya seperti itu. Itu ada di kantor desa dan saya tanya ini mau buat apa Pak? Belum tahu ini Pak kita. Mau dikembalikan nggak bisa, mau dipakai juga bingung karena sumber dayanya tidak ada, energi yang akan digunakan listriknya itu tidak ada. Nah kemudian yang agak berhasil ini di Gorontalo ini relatif berhasil karena mereka basisnya desa wisata. Demikian juga di Jawa Barat. Ini Jawa Barat sudah relatif maju mungkin sama ya dengan wilayah-wilayah di Jawa yang lain memang lebih kreatif gitu ya dalam mencari informasi dan juga membangun pasar dan memang sudah tersedia. Misalnya mereka membuat pertasop, pertalite yang di kampung, BUMDesmart, kemudian mereka bisa mengirimkan barang-barang itu ke seluruh wilayah desa. Jadi orang di ujung desa tinggal pesan, nanti diantarkan mau beli beras, mau beli minyak dan sebagainya. Simpan pinjam ini juga salah satu yang dominan, informasi atau data menyampaikan sekitar 80% aktivitas BUMDes itu menyangkut kegiatan untuk usaha simpan pinjam. Juga ada kulineran atau membuka kafe dan juga kalau di Jawa Barat di Kalensari itu mereka menjual beli benih padi unggul bekerja sama dengan IPB. Berikutnya studi kasus yang ini yang di Papua Barat, ini yang persoalannya masih sangat berat gitu ya. Itu contoh sertifikat, itu adalah sertifikat yang ditempel di dinding salah satu kepala kampung begitu, itu sertifikat untuk aktivitas sosialisasi kegiatan BUMDes. Kemudian saya tanya hasilnya apa? Jawabnya apa mereka bilang? Pak kalau perlu piagam itu diturunkan aja Pak, jangan dipasang di situ, bikin saya pusing karena harus menjawab pertanyaan orang-orang gitu. Karena BUMDesnya nggak ada, pelatihannya di mana? Itu orang Misol, pelatihannya di Bandung. 2 hari pelatihannya. Jadi perjalanan itu lebih lama dibandingkan dengan pelatihannya begitu. Karena dari Misol ke Sorong itu butuh 9 jam, dari Sorong ke Jakarta, dari Jakarta ke Bandung nginep semalam, kegiatan 2 hari kemudian pulang lagi. Jadi pulang perginya 4 hari, pelatihannya cuma 2 hari gitu ya. Ini contoh bagaimana ada persoalan-persoalan yang cukup mendasar untuk masyarakat. Dan kemudian juga peran kepala kampung kalau di Papua itu sangat besar dan juga lembaga adat gitu. Kalau kepala kampungnya bilang apa itu yang akan dipatuhi karena biasanya kepala kampung adalah salah satu tokoh adat. Jadi nggak bisa menolak secara birokratis dia bisa menolak tapi kemudian di sosialnya dia akan bermasalah gitu ya kalau dia harus menolak permintaan dari kepala kampung. Kemudian persoalan lain adalah kontinuitas pasar gitu. Mereka juga mengatakan ada potensi dan sebagainya tapi kemudian mereka tidak yakin itu akan bisa berjalan dalam jangka panjang gitu. Dan juga desa wisata ini juga potensinya sangat besar. Kalau tadi di Gua Pindul mungkin sudah miliaran, di sana itu juga sebenarnya potensinya besar dan mereka sebenarnya tidak mengeluarkan biaya yang besar karena wilayah itu kebanyakan wilayah konservasi sehingga
lingkungannya relatif terjaga dan yang mereka jual adalah itu. Ada satu contoh masyarakat itu yang mereka mengelola aktivitas wisata sebagai pemandu, modalnya hanya Facebook, itu bisa dapat keuntungan sampai 70 juta dalam 1 minggu, melayani 5 orang tamu. Itu circle-nya seperti itu mereka. Bahkan karena saking pengetahuan yang belum terlalu baik ya, gitu, mereka dapat orderan dari orang Eropa, mereka menanyakan untuk satu paket wisata selama seminggu 7.000 euro gitu. Dia tanya, 7.000 euro itu berapa ya Pak? 7 juta atau 700.000 begitu. Itu sama sekali nggak terpikir oleh mereka berapa sebenarnya angka rupiahnya. Dan ketika mereka menyebutkan, oh itu sekitar 70 juta per orang, kaget gitu. Oh ketinggian Pak kalau segitu, saya berani di bawah itu. Akhirnya dealnya berapa? 3.500 euro. Minta turun. Jadi segitu pun mereka, dia sudah bilang ini sudah sangat besar bagi saya begitu. Ini hanya satu contoh begitu ya, bagaimana mereka tidak mengeluarkan effort yang besar dalam arti menyiapkan sumber daya, bahan baku dan sebagainya. Mereka hanya modal speed, ngantar orang keliling untuk melihat keindahan alam yang ada di sana. Berikutnya, dari sana kita coba melihat bagaimana sebenarnya masalah mengapa kemudian target pencapaian BUMDes itu ya, karena semakin ke belakang tentu semakin berat. Sama seperti pengurangan kemiskinan, semakin kecil presentasinya maka itu ya adalah effortnya semakin besar. Ini juga sama ketika kita sudah bisa menghasilkan 60.000 BUMDes, entah itu sudah maju, entah periode dan sebagainya, maka sisanya itu menjadi persoalan semakin besar, itu semakin berat gitu ya. Kemudian tadi sudah saya singgung beberapa hal itu ya, kondisi geografis itu yang pertama, kendala SDM, kemudian pengelolaan keuangan, kemudian tidak terjadi pengembangan proses bisnis yang dengan jejaring pasar, kemudian kurangnya pemahaman aparatur desa dan masyarakat mengenai fungsi dan manfaat BUMDes, kemudian juga pemerintah desa dan masyarakat tidak yakin dengan adanya BUMDes. Ini jadi mereka nggak yakin dengan kemampuannya sendiri gitu, karena takut nanti kalau kita ini kemudian saya rugi, saya harus nombok atau gimana ini Pak gitu. Semendasar itu pertanyaannya begitu. Artinya ada persoalan sosialisasi yang memang tidak tersampaikan, ada persoalan-persoalan pendampingan yang tidak berjalan dengan baik sehingga informasi-informasi terkait dengan BUMDes itu tidak sampai ke masyarakat, bahkan tidak sampai juga di aparatur pemerintah desa. Kemudian berikutnya akses informasi yang terbatas itu ya. Tadi salah satu tujuan BUMDes adalah mengembangkan ekosistem ekonomi digital begitu. Gimana mau mengembangkan ekosistem digital kalau kemudian internetnya juga nggak ada di sana. Mau menjual tadi ketika orang mengupdate gambar, mengupdate video malah ya, kalau gambar mungkin masih bisa, mereka harus ke Sorong dulu, dari Misol harus ke Sorong dulu, nanti dia update gambar-gambar itu di sana. Jadi dia kumpulkan dulu selama sekian hari untuk diupdate di website dia, dan memang masih sederhana. Dan itu yang di pendidikan juga sama, maaf agak out of topic ya, tapi orang itu mendownload video dari YouTube itu di Sorong, kemudian mereka akan bawa ke ke Misol, nanti kedudukan itu teman-temannya akan sharing dengan Bluetooth untuk mendapatkan video untuk ditonton setiap harinya oleh anak-anak sekolah. Itu persoalan yang dihadapi. Tapi kalau untuk telepon bisa, tapi untuk internet bandwidth-nya sangat kecil. Kemudian juga yang terakhir adalah ketergantungan tinggi pada keputusan kepala desa terkait dengan BUMDes. Ini termasuk musrebang dan sebagainya. Kalau tadi Pak Yanto sudah menyampaikan ada tahapan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ini sudah berhenti di tahap yang pertama gitu, udah nggak gerak gitu. Jadi gimana akan mencapai sampai ke kesepakatan membuat peraturan desa atau peraturan kampung dan sebagainya. Tapi kalau di awal aja kesepakatannya nggak pernah terjadi. Dan itu perebutannya bukan persoalan kepala desa, tapi biasanya kepentingan atau pemanfaatan wilayah ulayat, wilayah hak adat. Ini mungkin satu hal yang mungkin belum begitu banyak dibahas ketika orang bicara BUMDes adalah bagaimana kita bisa mengakui, kemudian melindungi dan juga memanfaatkan sumber daya yang berasal dari kepemilikan secara adat. Tapi sayangnya undang-undangnya tidak goal tadi ya, sudah disampaikan, tapi kalau di Papua ada Perdasus terkait dengan hak ulayat. Berikutnya, nah ini strategi pengembangan, saya tidak bicara strategi lagi, karena apa? Karena semuanya sudah ada di Permen Desa nomor 3 tahun 2021. Itu kalau dibaca itu dari pasal 26 sampai pasal 27 itu ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian poinnya A, B, C, D, U panjang begitu ya. Tapi kemudian yang menjadi persoalan di mana? Implementasinya. Ini makanya menjadi penutup di bagian berikutnya adalah saya melihat bagaimana perkembangan desa BUMDes kita akui cukup signifikan dan sudah mendekati 6.000,
Tapi kemudian mengejar kuantitas tadi ya, hanya untuk mencapai target semua ada begitu, itu mungkin bisa. Kita optimis saja bisa di tahun 2028. Tapi bagaimana dengan peningkatan kualitas SDM-nya? Bagaimana dengan keberlanjutan usahanya? Apakah dia akan mati suri, apakah dia akan berkembang, apakah dia biasa-biasa saja dan sebagainya, sangat tergantung pada kapasitas sumber daya manusia yang ada di sana. Apalagi terutama di daerah terpencil. Kemudian berbagai strategi sudah ada, akan tetapi perlu keseriusan ya, dalam hal ini adalah fokus pada daerah-daerah yang tersisa. Kalau yang sudah maju seperti Pak Yanto ini mungkin sudah bisa dilepas gitu ya Pak ya, bahkan sudah bisa membantu atau memberikan pengalamannya kepada yang lain, dan ini menjadi salah satu cara yang efektif. Bagaimana yang ngajarin itu temennya sendiri, kurang lebih gitu ya, jangan yang ngajarin bukan orang yang dia tidak kenal. Kalau yang ngajarin temennya sendiri sama-sama orang kampung, berarti dia levelnya sama saya. Tapi kalau yang ngajarin dari Jakarta, dia pikir Anda kan orang pintar, ya pantas bisa bicara, tapi apa bisa kami yang menjalankan? Itu mungkin menjadi dengan peer to peer ya, sama teman itu yang memberikan informasi mungkin akan lebih mengena. Berikutnya adalah perlu juga melibatkan atau kerjasama dengan komunitas, LSM dan mitra pembangunan. Juga tadi ada triple helix, ada pentahelix dan sebagainya. Dan itu perlu untuk stay atau tinggal di tempat itu. Terutama di tadi yang memang daerah-daerah yang perlu penanganan khusus harus diperlakukan berbeda begitu ya. Kalau memang ini sulit, nggak cukup 1-2 tahun, itu ya harus dikembangkan terus. Satu contoh yang di Fak-Fak itu di kampung Brokendik, itu dia punya badan usaha milik kampung pengolahan pala. Itu didampingi oleh LSM dan dia melakukan proses pemanfaatan teknologi selama 8 kali. 8 kali perubahan hingga kemudian bisa mendapatkan BPOM, sertifikasi dari BPOM, mereka bisa membangun rumah produksi dan itu dikelola oleh badan usaha milik kampung. Artinya walaupun mereka tadi ya kita anggap kemudian kemampuannya terbatas, tapi dengan pendampingan yang kontinu secara berkelanjutan, maka itu ternyata bisa mereka berkembang, bisa berjalan. Tapi jangan sampai setengah-setengah itu tadi, baru berjalan setengah berhenti, nanti masuk lagi Kementerian Koperasi sampai setengah berhenti lagi. Ini nanti masuk dari Kementerian Desa masuk setengah balik lagi. Itu akan selalu mengulang hal yang sama, hanya mutar-mutar itu aja, naik turun. Proyeknya jalan tapi hasilnya nggak kelihatan gitu ya. Ini untuk berlaku untuk beberapa daerah. Saya tidak bicara umum ya, mohon maaf. Ini saya tidak mengeneralisasi bahwa programnya gagal atau apa. Tapi memang ada beberapa hal yang perlu ditangani secara khusus oleh kementerian dan juga lembaga dan juga pihak-pihak lain yang dari triple pun pentahelix itu, agar mereka secara kontinu. Kalaupun tidak bisa bareng, bisa bergantian. Tapi programnya jangan mengulang gitu ya. Jadi ketika sebuah LSM sudah 3 tahun menjalankan aktivitas, perlu ada handover kepada kementeriannya dulu atau kepada pemerintahan kabupaten. Sehingga nanti ketika ada yang masuk baru, mereka tinggal melanjutkan lagi. Ini sudah dijalankan seperti ini, Anda tinggal melanjutkan saja. Mungkin itu proses yang bisa dilakukan. Dan juga yang terakhir adalah unit usaha BUMDes diarahkan pada aktivitas ekonomi produktif yang memberikan nilai tambah sehingga memberikan adanya keterkaitan bisnis. Tadi juga sudah disinggung di awal dan mungkin ini juga perlu bertahap ya. Tidak bisa kita langsung masuk ke sana, tapi memang berproses secara bertahap untuk bisa mengembangkan usaha dengan jejaring yang lebih luas. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.